Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Agustiswanto. Apa kabar para pembelajar sekalian? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan selalu diberikan kesempatan untuk belajar dan terus belajar. Pada kesempatan kali ini, saya Eko Agustiswanto akan mengajak belajar bersama terkait dengan analisis regresi dan korelasi dengan menggunakan SPSS ya. Jadi kebetulan saat ini saya memiliki data yang akan saya analisa dengan menggunakan SPSS, yaitu terkait dengan analisa korelasi dan analisa regresi ya. Nah, namun sebelumnya bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe, boleh di like, komen, dan kalau dirasa bermanfaat silahkan di share ya. Sebelum bahas lebih jauh, apa sih analisis korelasi dan apa analisis regresi itu ya, bahwasanya dalam rangka untuk mengetahui hubungan antar variabel ya, kita bisa menggunakan kedua analisis tersebut. Yang pertama adalah untuk analisis korelasi itu adalah kita akan menganalisis tentang seberapa erat atau derajat keeratan hubungan antar variabel, sedangkan analisis regresi itu adalah untuk menganalisa terkait dengan keterkaitan ya, pengaruh antara variabel bebas atau variabel independen dengan variabel terikatnya. Nah, di sini untuk variabel bebas bisa saja lebih dari satu ya, bisa saja lebih dari satu, bisa dua, tiga, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya memiliki data ya, datanya adalah seperti ini. Ada X1, X2, X3 dan variabel Y, yang mana X1 di sini adalah data terkait dengan bakat verbal tentang seseorang ya. Kemudian X2-nya adalah variabel X2-nya adalah kemampuan fonologis, X3-nya adalah kemampuan untuk mengenali kata, dan yang variabel Y-nya adalah prestasi membaca. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan di sini kebetulan juga ada ini ya, ada ininya. Nah, ini ada keterangannya. Nah, di sini kita akan menganalisa terkait dengan korelasi X1 dengan Y, korelasi X2 dengan Y, korelasi X3 dengan Y. Kemudian nomor 4 dan selanjutnya ini adalah terkait dengan regresi ya, regresi X1 terhadap Y, sampai nanti kita akan menganalisa variabel bebasnya satu persatu, kemudian variabel bebasnya 2 terhadap variabel terikatnya, sampai pada keseluruhan variabel bebas ya X1, X2, X3 terhadap variabel bebas Y ya. Kemudian di sini kita sudah menentukan nilai signifikannya adalah atau alfanya adalah 5%. Nah, di sini kita akan menggunakan SPSS ya. SPSS di sini kebetulan saya menggunakan versi yang 26. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita akan klik variabel view ini, kemudian kita beri nama di sini adalah variabel X1 ya. Yang mana X1 ini adalah terkait dengan desimalnya kita buat 0. X1 tadi adalah terkait dengan bakat verbal ya, bisa kita copy paste di sini. Ini adalah bakat verbal ya. Oke. Nah, kemudian X2 ya, X2-nya adalah tadi tentang kemampuan fonologis ya, kemampuan fonologis. Kita paste di sini ya. Kemudian X3-nya adalah kemampuan mengenali kata. Nah, ini adalah X3-nya terkait dengan kemampuan mengenali kata. Kemudian ada variabel Y-nya ya, variabel Y-nya adalah prestasi membaca ya. Nah, kita akan analisa apakah ada hubungan, apakah ada keterkaitan dan sebagainya ya. Oke. Sorry, di sini adalah prestasi membaca, ini tidak ada ya, tidak dipakai ini kita hapus semuanya.
clear. Oke, setelah itu kita akan input datanya ya. Kita lihat di data view di sini sudah tertera ya, ada X1, X2, X3 dan Y. Nah, kemudian data bisa kita ambil dari Excel yang sudah kita siapkan tadi ya. Nah, ini tinggal copy paste saja. Bisa kita satu persatu per kolom maupun kita langsung keseluruhan karena kebetulan tadi posisinya sudah sama yaitu X1, X2, X3 dan Y. Nah, setelah itu kita paste di sini. Nah, sorry. Oke, kita paste di sini. Nah, ini sudah muncul ya. Datanya sama yaitu ada 35 ya, di sini 35. Nah, berikutnya kita akan di sini tadi adalah terkait dengan kita akan analisis korelasi X1 dengan Y ya. Kita ke aplikasi SPSS ya untuk menganalisis korelasi X1 dengan Y itu adalah kita klik analisis ya, ini analisis, kemudian di sini adalah korelasi ya, kemudian kita klik bivariate. Nah selanjutnya kita akan mana yang akan kita yang akan kita uji ya, yang mana misalkan adalah terkait dengan X1 dan Y ya, maka di sini X1 dan Y kita masukkan di sini. Nah ya, setelah itu kita akan klik ya, kita lihat di sini optionnya oke ya, sudah oke. Kita menggunakan person ya, kemudian kita klik oke. Nah di dalam kita tunggu muncul ya. Di dalam analisa dengan menggunakan SPSS tentu kita juga harus bisa memaknai atau mengartikan dari hasilnya lah. Ini udah muncul kan. Nah di sini adalah terkait dengan hasilnya, terkait dengan korelasi antara X1 dengan Y tadi. Nah, bagaimana kita bisa membacanya? Nah, ini kebetulan sudah saya analisa ya, hasilnya ya. Ini kurang lebih sama kan. Nah, jadi seperti ini ya. Ini bisa kita analisa dengan menggunakan ini kalau misalkan kita mau mendeskripsikan dalam bentuk Microsoft Word, kita bisa copy kemudian kita paste di nah ini kebetulan sudah saya analisa ya, saya tinggal membacanya saja ya, bahwasanya dari tabel tersebut ya memaparkan nilai koefisien korelasi yaitu sebesar 0,711 ya, di sini 0,711 atau 71,1%. Jadi besarnya hubungan antara bakat verbal ya dengan prestasi membaca itu adalah 71,1% ya, 71,1%, dan nilai signifikasinya adalah 0 ya, 0%. Itu artinya lebih kecil dari alfa ya, berarti signifikansinya lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Jadi ada hubungan antara bakat verbal ya, ini adalah bakat verbal dengan prestasi membaca adalah 71,7%. Jadi nilai signifikasinya ini ya 0% yang lebih kecil dari alfa ya, berarti ini ada hubungan antara X1 dengan Y atau hubungan antara bakat verbal dengan prestasi membaca. Kemudian selanjutnya kita akan menganalisa korelasi antara X2 dengan Y, sama dengan cara yang sama ya, analyze, kemudian korelasi, bivariate, kemudian ini kita keluarkan ya, kita masukkan adalah kemampuan kronologi atau X2 nya. Oke, kemudian kita klik oke. Nah muncullah di sini ya, di sini terdapat yaitu terkait dengan korelasinya itu adalah 0,778 atau 77,8% ya. Jadi sudah saya analisa juga di sini. Nah ini sama kan, yaitu 0,778 atau 77,8%. Artinya besar hubungan antara bakat verbal dengan prestasi membaca ya adalah
77,8%. Dengan signifikansinya adalah 0%. Yang ini lebih kecil dari alfa ya, maka H0 ditolak. Jadi ada hubungan antara kemampuan fonologis dengan prestasi membaca. Oke, berikutnya adalah korelasi X3 dengan Y. Caranya sama ya, analyze kemudian correlate, korelasi ini kemudian bivariate. Nah, kita ganti kemampuan fonologisnya dengan kemampuan mengenali kata. Nah, kemampuan mengenali kata, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ini juga sudah saya copy di Word tadi ya, ini korelasi X3 dengan Y ya, langkahnya sama seperti tadi. Ternyata di sini adalah nilai korelasinya itu adalah sebesar 0,429 atau 42,9%. Sedangkan nilai signifikansinya adalah 0,010 atau 1% ya, yang lebih kecil dari alfa, yang alfanya atau tadi nilai signifikannya adalah 5% ya untuk itunya. Maka di sini adalah signifikannya lebih kecil dari alfa, maka nolnya ditolak. Jadi ada hubungan antara kemampuan mengenali kata dengan prestasi membaca. Nah, untuk analisa korelasi sudah kita lakukan. Sekarang kita regresinya. Nah, tadi regresi itu kan kita akan mencari apa ya, hubungan ya. Untuk regresi itu adalah terkait dengan pengaruh ya, pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, di sini caranya adalah ya, untuk regresi ini juga sudah saya jelaskan di sini. Untuk X1 terhadap X2 ya, X1 terhadap X2, di sini caranya adalah nah di sini kemudian kita klik analyze ya, kemudian di sini kita regresi ya. Regresi kita ini adalah regresi linear ya. Kita regresinya adalah regresi linear. Oke. Nah, kemudian kita klik. Nah, kita klik. Kemudian setelah itu kita bisa klik lagi. Di sini adalah terkait dengan, coba kita ini statistiknya. Nah, di sini model fit, R-square-nya juga kita pilih, kemudian deskriptifnya juga kita pilih, continue ya. Kemudian kita masukkan yang akan kita uji ya. Untuk dependennya atau variabel terikatnya adalah prestasi membaca. Nah, sementara yang independen atau yang bebasnya itu adalah kita uji dulu yang X1 atau bakat verbalnya. Kemudian kita klik OK. Nah, nah ini banyak muncul ya, muncul untuk regresinya ya. Korelasinya muncul lagi di sini ya. Jadi analisis korelasinya muncul lagi di sini. Kemudian di sini ada variabel entered atau removed ya. Kemudian di sini ada model summary-nya, kemudian ada ANOVA, ada koefisien dan sebagainya. Bagaimana menerjemahkannya ini kebetulan juga sudah saya analisis ya. Nah, ini tinggal analisis. Nah, untuk tabel yang ini, tabel variabel entered removed ini adalah menunjukkan metode regresi yang kita pilih atau yang saya pilih adalah yang enter. Oke. Di sini untuk model summary-nya yaitu terkait dengan pada tabel model summary-nya menunjukkan nilai koefisien korelasi atau R-nya adalah 0,711 yang menunjukkan tingkat hubungan antar variabel yaitu 71,1%. Sementara pada kolom yang just ini ya itu adalah R-square yang tertera angkanya adalah 0,490 yang artinya sumbangan koreksinya atau besarannya pengaruh variabel bakat terhadap prestasi membacanya adalah 49%, berarti 51%-nya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, kemudian untuk tabel ANOVA-nya ini nilai signifikannya adalah 0% ya, berarti nilainya itu lebih kecil daripada alfa, berarti H0-nya ditolak. Artinya bakat verbal memiliki pengaruh terhadap prestasi membaca. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan di sini untuk koefisiennya antara prestasi membaca dengan bakat verbal, hubungan antara bakat verbal terhadap prestasi membaca tadi ini adalah kalau dipaparkan dalam bentuk bersama linear itu Y sama dengan ini 19,992 ya, ditambah itu konstantannya ditambah dengan 0,729
20x-nya. Nah, berikutnya kita akan uji terkait dengan regresi X2 ya, regresi X2-nya terhadap Y. X2 tadi ini adalah kemampuan kronologis ya, kemampuan kronologisnya. Kemudian di sini adalah analisis, kemudian di sini adalah regresi linear ya. Di sini kita pilih kronologisnya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini hubungan antara kemampuan kronologis terhadap prestasi membaca. Ini juga sudah kayak saya copy ke Word. Nah, muncullah seperti ini. Di sini metodenya sama dengan menggunakan enter ya. Kemudian di sini adalah mode sumarinya. Pada tabel mode sumari menunjukkan nilai koefisien korelasi R-nya ya. Ini adalah 0,778 yang artinya tingkat hubungan antara variabel itu adalah 77,8% ya. Sementara kalau R2-nya tertera angka 0,593 yang artinya sumbangan koreksinya adalah 59,3%. Berarti 40,7%-nya adalah dari faktor lain. Kemudian tabel ANOVA-nya di sini menunjukkan nilai signifikannya adalah 0% ya. Berarti H0-nya ditolak karena lebih kecil dari alfa. Artinya kemampuan kronologis memiliki pengaruh terhadap prestasi membaca. Baik, selanjutnya di sini adalah terkait dengan koefisiennya. Di sini muncul angka di sini B-nya ini ya 9,095. Ini berarti konstantanya yang mana kalau dibawa dalam bentuk persamaan linear itu Y sama dengan 9,098 ditambah dengan 0,908 X. Ini adalah persamaan linearnya. Baik, selanjutnya kita akan menganalisa X3 terhadap Y ya. Sama caranya yaitu analyze, kemudian regresi, kemudian linear ya. Kita keluarkan dulu yang kronologis, kita masukkan yang kemampuan mengenali kata. Kita klik OK ya. Muncullah kolom-kolom seperti ini ya, tabel-tabel seperti ini. Kemudian saya copy ke dalam bentuk Word. Ini sudah saya copy. Bahwasanya di sini metodenya sama dengan metode enter. Kemudian tabel variabel ini ya terkait dengan model sumarinya ini adalah seperti ini, yang mana model tabel sumari menunjukkan nilai koefisien korelasi R itu adalah 0,429 yang menunjukkan tingkat hubungan antar variabel adalah 42,9%. Sementara pada kolom R2-nya tertera angka 0,159 yang artinya sumbangan interpretasi atau pengaruh antara variabel kemampuan mengenali kata terhadap prestasi membaca adalah 15,9%. Berarti 54,1%-nya dipengaruhi oleh faktor yang lain. Sedangkan tabel ANOVA-nya di sini menunjukkan angka 0,0110 atau 1% ya, ini 1%. Dengan kata lain nilai signifikannya lebih kecil dari alfa ya. Dengan demikian H0 ditolak, artinya kemampuan mengenali kata memiliki pengaruh terhadap prestasi membaca. Ini adalah koefisiennya, yang mana di sini konstantanya adalah 42,284. Sementara di sini kemampuan mengenali katanya di sini adalah nilainya 0,441. Jadi kalau dimasukkan dalam persamaan linear itu adalah Y sama dengan 42,2484 ditambah dengan 0,441 X. Ini adalah hubungannya. Baik, kalau tadi yang kita lakukan adalah regresi tunggal ya, yang mana variabel bebasnya itu adalah satu variabel. Berikutnya ini kita akan menggunakan variabel ganda atau regresi ganda. Nah, bagaimana caranya? Hampir sama, hanya saja variabel bebasnya yang dimasukkan itu lebih dari satu ya. Sekarang kita akan uji regresi antara X1 dan X2 terhadap Y ya. Nah, kita masukkan di sini analis, kemudian regresinya juga linear. Nah, ini kita masukkan dua sekaligus ya, yaitu bakat verbal atau X1 dan X2 ya. Ini langsung kemudian kita masukkan ke dalam variabel independen. Kemudian kita klik OK. Nah, muncullah seperti ini ya. Di sini ini variabel terikatnya, kemudian ini adalah bakat verbal, ini adalah kemampuan atau variabel bebas, ini juga variabel bebas ya.
Nah, ini juga sudah saya copy ke dalam bentuk Word. Nah, kita akan baca di sini. Ini caranya sama, hanya saja kita masukkan saja variabel bebasnya itu ada lebih dari satu. Ini kebetulan adalah 2. Nah, di sini untuk metodenya kita tetap menggunakan metode enter ya. Terus kemudian di sini untuk model summary-nya menunjukkan nilai koefisien R-nya itu adalah 0,83 yang menunjukkan tingkat hubungan antar bebas antar variabel terikat adalah 80,3%. Sementara pada ini ya apa namanya adjust R square-nya ini adalah 0,623 yang artinya sumbangan terkoreksinya atau besarnya pengaruh variabel bakat verbal dan kemampuan fonologis terhadap prestasi membaca ini adalah 62,3%, berarti 37,7% dipengaruhi oleh faktor lain ya. Oke, kemudian untuk tabel ANOVA-nya di sini tetap adalah 0% ya, berarti di sini H0-nya ditolak ya. H0-nya ditolak berarti ada apa ya istilahnya, bakat verbal dan kemampuan fonologis ini memiliki pengaruh terhadap prestasi pembaca. Jadi ada pengaruh bakat verbal dan kemampuan fonologis terhadap prestasi membaca. Sementara itu koefisiennya di sini kalau kita masukkan ke dalam persamaan linier ya, ini adalah Y sama dengan 4,793 ditambah dengan 0,301x1 ya ditambah dengan 0,651x2 ya. Tuh, jadi ketika variabel bebas x1-nya ini adalah bakat verbal dan x2-nya ini adalah kemampuan fonologis diuji bersama-sama, ternyata hanya kemampuan fonologis yang memiliki signifikan 1%, sementara bakat verbalnya tidak signifikan, yaitu 6,8% di atas alfanya. Oke, berikutnya dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama mungkin tidak akan saya bahas satu-satu untuk regresi X1 dan X2 caranya bagaimana, tetapi langsung saya tunjukkan hasilnya saja ya. Di sini adalah terkait dengan bagaimana keterkaitan ya. Kalau kita lihat di sini adalah kemampuan mengenali kata dan bakat verbal itu ternyata juga masih memiliki pengaruh ya, memiliki pengaruh terhadap prestasi membaca. Hanya saja angka-angkanya adalah yang berbeda ya. Dan di sini caranya sama seperti yang nomor 7 tadi. Nah, ketika variabel X1 bakat verbal dan X3-nya kemampuan mengenali kata, ini variabel bebas ya, diuji bersama-sama, ternyata bakat verbalnya nilai signifikannya adalah 1% ya. 1%, sementara kemampuan mengenali kata signifikannya adalah ini bakat verbalnya itu adalah 0% ya, 0% ini ya. Kemudian kemampuan mengenali katanya ini adalah tidak signifikan ya, karena di sini adalah 5,41, lebih besar daripada alfa ya, lebih besar dari alfa. Oke, kita coba koreksi lagi yang tadi nomor 7. Oke, nomor 7. Nah ini ya, ini jadi 0,1% ya. Ini jadi untuk kemampuan fonologisnya 0,1%, bakat verbalnya ini adalah 6,8%. Jadi ini tidak signifikan. Yang signifikan adalah fonologis yang nomor 7. Kemudian yang nomor 9 sama ya, caranya sama. Sekarang yang saya bahas adalah yang nomor 10, yaitu terkait dengan regresi X1, X2, dan X3 terhadap Y. Nah, di sini ini variabel bebasnya ada 3, X1, X2, X3, kita analisa sekaligus. Bagaimana caranya? Sama, hanya saja untuk variabel bebasnya kita masukkan semuanya ya, regresi, kemudian linier, ininya kita keluarkan. Nah, ini ketiga-tiganya kita masukkan. Nah, oke. Kemudian di sini sudah saya copy juga di Word. Di sini adalah korelasinya muncul lagi ya, korelasi antara prestasi membaca, bakat verbal, kemampuan fonologis pada kemampuan mengenali kata. Prestasi membaca. Jadi ini variabel terikatnya adalah prestasi membaca.
Kemudian kita sudah paste di sini ya, di Word. Nah, di sini muncul metodenya enteret, kemudian model summary-nya adalah begini. Menunjukkan nilai coefficient relasinya adalah 0,83 yang menunjukkan tingkat hubungan antara variabel bebas ya dengan variabel tingkat adalah 80,3%. Sementara pada kolom R2 tertera angka 0,645, artinya sumbangan terkoreksi besarnya pengaruh variabel bakat verbal, kemampuan fonologis, dan kemampuan nomenklatur terhadap prestasi membaca itu adalah 64,5%. Berarti 35%-nya dipengaruhi oleh faktor lain ya. Jadi 64,5%. Baik, untuk tabel koefisien ya, untuk tabel koefisien adalah seperti ini. Nilai konstanta A dan B dari persamaan linearnya adalah Y sama dengan 4,114 ditambah 0,293 X1 ditambah dengan 0,646 X2 ditambah 0,023 X3. Ini adalah persamaan linearnya. Kemudian ketika variabel bebas X1, bakat verbal, X2, X3 diuji bersama-sama, ternyata hanya kemampuan fonologis yang signifikan, yaitu 0,02 ya, 0,002. Ini artinya adalah 0,2% ya, 0,2%. 0,2% yang itu lebih kecil dari nilai alfa. Berarti yang memiliki signifikan pengaruh terhadap kemampuan atau prestasi membaca itu adalah kemampuan fonologis. Sementara yang lain tidak terlalu signifikan, karena di sini ada 9,1%, ada 86,3% ya. Demikian tadi materi analisis regresif dan korelasi yang saya pelajari. Semoga saja bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bermanfaat untuk yang lain. Dan jika berkenan silahkan di-share. Kalau ada yang salah mungkin bisa dikomentari juga, nanti dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.